Aisyah Wulandari, Mayusi Nirmala Triani Kumara. Di podcast kali ini kita akan membahas mitos-mitos yang ada di Jawa Tengah. Oke, ngomong-ngomong soal provinsi Jawa Tengah, di sini kita akan membahas dari segi budaya, seni yang mengesankan. Tahu nggak ternyata di Bali budaya mengesankan itu terdapat mitos-mitos sudah di dalamnya. Ah, mitos? Kalian udah tahu nggak sih apa itu mitos? Bagi aku sih, mitos itu adalah kepercayaan yang dapat dipercaya atau tidak oleh seseorang. Oke, ngomong-ngomong soal mitos, di sini kita akan membahas 5 mitos yang ada di Jawa Tengah. Oke teman-teman, di sini kan kita sudah mengatakan kan bahwa kita akan membahas 5 mitos yang ada di Jawa Tengah. Oke, pertama-tama kita akan memulai dari mitos yang pertama. Aku mau nanya dulu nih ke teman-teman aku. Kalian udah tahu nggak mitos yang ada di Jawa Tengah? Mulai dari yang pertama deh. Yang pertama itu ada mitos tidak boleh bersiul di malam hari. Konon katanya orang yang bersiul di malam hari dapat memanggil setan atau makhluk halus. Oke, aku mau meluruskan ya sekarang kalau bersiul di malam hari ini sesuai kepercayaan masing-masing kan gini dapat memanggil setan. Tapi bagi aku kalau bersiul di malam hari itu kita akan mengganggu warga yang sedang istirahat seperti tidur. Kita akan melanjutkan mitos yang kedua. Mitos yang kedua ada anak gadis duduk di depan pintu. Anak gadis yang duduk di depan pintu akan sulit mendapatkan jodoh. Sulit mendapatkan jodoh. Oke, bagi aku kalau anak gadis duduk di depan pintu itu akan menghalangi orang yang akan masuk ke rumah, atau bisa juga nanti dia kena tabrak kalau duduk di depan pintu. Kan nanti misalnya nih ada orang mau masuk rumah, dia kan nggak tahu kan kalau ada yang mau masuk rumah, jadi kan kayak ketabrak. Oke, kita akan lanjut ke mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga katanya tidak boleh makan sambil tiduran karena kita bisa berubah menjadi ular. Menjadi ular. Serem banget. Oke, aku nggak tahu sih kayak kalau jadi ular gitu kayak nggak masuk akal nggak sih? Kita kan harusnya bisa mikir kan kalau makan sambil tiduran itu bakal menjadi ular gitu. Itu nggak masuk akal. Kalian punya pendapat nggak nih buat mitos yang ketiga? Pendapat aku sih ya, yang kalau mitosnya makan sambil tiduran itu bisa jadi ular, aku nggak banget. Karena mungkin kalau kita teliti lagi, kayaknya mungkin kalau makan kita sambil tidur itu bisa bikin kita sedap atau susah mencerna makanan juga. Ya aku setuju sih sama Yusi. Kalau Sila pasti setuju dong sama aku. Soalnya kan kayak nggak mungkin kan kita tiba-tiba jadi ular gitu. Apalagi kan kita kayak nggak mustahil gitu kan. Oke, itu ya guys. Menurut kalian gimana kalau pendapat kalian ke mitos yang nomor 3? Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan mitos yang keempat, yaitu burung gagak ada di atas rumah. Konon katanya masyarakat Jawa percaya bahwa burung gagak yang ada di atas rumah itu menandakan bahwa kematian akan datang. Mungkin bagi aku burung gagak itu kan jarang ada di Indonesia. Kalau misalnya lewat di atas rumah, mungkin itu hanya kebetulan dan tidak ada kaitannya dengan pertanda kematian bagi seseorang. Teman-teman, di sini kita akan membahas mitos yang terakhir, yaitu mitos yang kelima. Di sini itu mitosnya sangat mengesankan ya bagi masyarakat Jawa Tengah tentunya. Di sini mitosnya itu yaitu kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Mitosnya kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah itu menandakan bahwa rezeki akan datang atau tamu yang akan datang. Tapi yang sebenarnya kupu-kupu itu masuk ke dalam rumah karena dia suka dengan cahaya dan bau makanan. Jadi tidak ada kaitannya dengan petanda akan datang rezeki atau datangnya tamu. Teman-teman, di sini kami akan menambahkan 3 mitos lagi dari Jawa Tengah, dimulai dari yang ke-6 ya. Yang ke-6 ada mitos Wewe Gombel. Konon katanya Wewe Gombel ini adalah sosok hantu perempuan yang memiliki payudara panjang dan suka menculik anak-anak waktu maghrib. Aku tahu nih faktanya, bahwa faktanya mitos Wewe Gombel ini hanya untuk menakut-nakuti anak yang sedang berkeluaran saat waktu maghrib. Jadi mitos itu hanya dia bisa dibilang nggak bisa dipercaya atau tidak. Oke, kita lanjut ke mitos yang ke-7. Yang ke-7
ke-7 ada mitos menyapu di malam hari. Konon katanya menyapu di malam hari dapat membuat rezeki dan dapat memanggil makhluk halusnya. Tapi faktanya menyapu di malam hari itu pada zaman dahulu penerangan sangat terbatas, dan jika kita menyapu di malam hari kemungkinan besar kotornya akan tidak terlalu bersih dan tidak terlalu jelas dilihat oleh mata. Kita lanjutkan ke mitos yang ke-8, yang terakhir ya. Mitos memakai baju hijau di pantai selatan. Mitos ini terkait dengan Nyi Roro Kidul. Ratu Pantai Selatan tidak dipercaya bahwa baju hijau akan menarik perhatiannya dan menyebabkan kesialan bagi pemakainya. Faktanya, warna hijau ini menyatu dengan warna laut dan